di daerah Kembangan, Jakarta Barat rusak berat usai tertimpa tiang BTS. Delegasi Amerika Serikat dan Iran tiba di Islamabad, Pakistan untuk perundingan damai. Presiden Prabowo menyatakan tidak akan melanjutkan jabatan sebagai Ketua Umum Pencak Silat Indonesia. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ayu Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali Ayu Sore hari ini dengan informasi meski Amerika Serikat dan Iran telah melakukan gencatan senjata, lalu lintas pengiriman melalui Selat Hormuz masih sepi. Hanya 15 kapal yang melintasi Selat Hormuz selama 2 pekan terakhir. Meski Selat Hormuz telah dibuka kembali oleh Iran, hanya 15 kapal yang melintasi Selat Hormuz dalam 2 pekan terakhir. Biasanya Selat Hormuz dilintasi hingga 140 kapal dalam lalu lintas normal. Iran mengumumkan rute alternatif bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz untuk menghindari ranjau laut. Pengumuman ini dikeluarkan setelah Iran mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk melakukan gencatan senjata selama 2 pekan. Untuk mengurangi risiko tersebut, seluruh kapal yang hendak transit diimbau agar mengikuti rute alternatif yang telah ditentukan dan berkoordinasi dengan pihak Iran selama pelayaran. Sejak awal Maret, Iran telah membatasi bahkan menutup Selat Hormuz. Ditutupnya Selat Hormuz menyebabkan lonjakan tajam harga energi global termasuk harga minyak dan gas dunia. Dengan adanya pembukaan selama periode gencatan senjata ini diharapkan arus perdagangan energi dapat kembali stabil, meskipun risiko keamanan tetap tinggi sehingga diperlukan pengalihan rute pelayaran sebagai langkah pencegahan. Militer Israel terus melanjutkan operasi melawan Hizbullah dengan menyerang 120 target di Lebanon dalam 24 jam terakhir. Selain menewaskan 13 petugas keamanan, serangan Israel di Nabatiyah, Lebanon menyebabkan sejumlah bangunan dan fasilitas umum rusak. Petugas mengangkut jenazah anggota pasukan keamanan negara Lebanon yang tewas dalam serangan udara Israel di Nabatiyah. Pemerintah Lebanon mengonfirmasi serangan Israel terhadap istana pemerintah Nabatiyah Serail menewaskan 13 personel kantor Direktorat Regional Keamanan Negara Nabatiyah. Serangan Israel di Nabatiyah menyebabkan sejumlah bangunan dan fasilitas umum rusak. Jumlah korban tewas akibat konflik yang berlangsung sejak 2 Maret hingga 11 April telah meningkat menjadi 953 orang. Militer Israel terus melanjutkan operasi melawan Hizbullah dengan menyerang 120 target di Lebanon dalam 24 jam terakhir. Eskalasi ini terjadi menjelang pertemuan delegasi tingkat tinggi Amerika Serikat dan Iran untuk menggelar negosiasi perdamaian di Islamabad, Pakistan pada 11 April. Di tengah gencatan senjata, tentara Israel IDF merilis rekaman serangan darat dan udara di Lebanon Selatan. Sejumlah lokasi yang diduga milik Hizbullah diledakkan dan menimbulkan korban tewas. Pasukan pertahanan Israel IDF merilis rekaman operasi darat dan udara di Lebanon Selatan. IDF menargetkan sejumlah lokasi yang diduga berafiliasi dengan organisasi militer Hizbullah. Mereka mengklaim telah melancarkan 100 serangan terhadap kelompok Hizbullah dalam waktu 10 menit pada Rabu lalu. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, jumlah korban tewas akibat gempuran Israel mencapai 300 orang, termasuk warga sipil. Pasukan pertahanan Israel IDF mengklaim telah menghancurkan 10 peluncur roket Hizbullah yang digunakan untuk menyerang Israel Utara.
Sebuah rekaman video yang memperlihatkan ledakan disusul asap hitam yang membumbung diklaim sebagai keberhasilan tentara Israel menghancurkan peluncur roket milik Hizbullah. Israel juga mengatakan bahwa operasi militer akan terus dilakukan terhadap kelompok Hizbullah. Permukiman padat penduduk di Beirut, Lebanon, porak-poranda digempur Israel. Israel berulang kali menyerang wilayah tersebut dan menewaskan ribuan orang. Permukiman padat penduduk di pinggir selatan kota Beirut, Lebanon rusak parah setelah digempur habis-habisan oleh Israel Rabu lalu. Bangunan hancur menjadi puing-puing, sementara petugas berjibaku membersihkan material bangunan. Kawasan berpenduduk lebih dari 1 juta orang ini terletak dekat dengan bandara internasional. Daerah ini dianggap Israel dekat dengan benteng Hizbullah dan berulang kali jadi sasaran serangan. Sebelumnya, serangan Israel Rabu lalu menewaskan lebih dari 300 orang termasuk warga sipil. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut, jika ditotal dengan serangan Israel sejak awal Maret 2026, jumlah korban tewas di negara ini mencapai 1.888 orang. Sejumlah rudal diduga berasal dari organisasi militer Hizbullah meluncur di atas langit Israel dan meledak di udara. Luncuran rudal menerangi langit kota Naharia di bagian utara Israel. Sirene pun berbunyi memerintahkan warga agar waspada dan mengevakuasi diri. Sejumlah rudal bahkan meledak di udara. Diduga rudal berasal dari organisasi militer Hizbullah di Lebanon. Serangan roket kembali mengguncang wilayah Israel Utara. Kali ini sebuah area parkir di Safed menjadi sasaran Hizbullah, menyebabkan kerusakan parah pada kendaraan. Sejumlah kendaraan yang terparkir tampak hancur. Potongan logam berserakan dan beberapa kendaraan lainnya mengalami kerusakan berat akibat dampak serangan roket. Tim layanan darurat langsung dikerahkan ke lokasi untuk mengamankan area dan melakukan penyelidikan dari dampak serangan. Hingga kini tidak ada laporan korban jiwa, sementara investigasi masih terus berlangsung. Konflik yang terus memanas ini meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya krisis di kawasan Timur Tengah.